yang memakai nama Yesus Kristus untuk dia jual kemana-mana untuk melegalkan ajaran nenek moyang mereka penyembah dewa-dewa, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Jujur, nggak usah kemana-mana ente. Kalau nggak tahan mundur, suruh naik ke sini pendetanya. Terakhir ya, soalnya saya juga udah mau selesai kan. Jadi begini, Paulus tidak akan melegalkan seperti yang orang kawin sejenis, itu bukan dari Paulus, itu dari keinginan mereka sendiri, dari gereja yang memang memiliki paham salah. Itu bukan salah Paulus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan bagaimana perdebatan Aki Zuma dan juga ada Aki Blender dan juga yang lain-lain ya. Dan lawannya ya seperti biasa Kristen-Kristen yang tidak punya akal ya, karena memang menjadi Kristen itu wajib tidak mempunyai akal. Kalau mempunyai akal maka mereka akan waras, mereka akan sehat, maka akan menjadi seorang muslim gitu ya. Jadi karena memang syarat wajib menjadi Kristen itu mesti membuang akal ya, imani saja dan jangan banyak bertanya gitu. Karena semua para pendeta itu ya, kalaupun ditanya oleh jemaatnya itu mereka akan curiga, malah kalau ada jemaat yang kritis itu akan dianggap sesat olehnya gitu. Akan diawasi malah. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Yang memakai nama Yesus Kristus untuk dia jual kemana-mana untuk melegalkan ajaran nenek moyang mereka penyembah dewa-dewa, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Jujur, nggak usah kemana-mana ente. Kalau nggak tahan mundur, suruh naik ke sini pendetanya. Terakhir ya, soalnya saya juga udah mau selesai kan. Jadi begini, Paulus tidak akan melegalkan seperti yang orang kawin sejenis, itu bukan dari Paulus, itu dari keinginan mereka sendiri, dari gereja yang memang memiliki paham salah. Itu bukan salah Paulus. Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka itu saya melihat Paulus dan perjuangannya, itu Paulus patut dijadikan istilahnya pantas diacungi jempol usahanya untuk menyebarkan Injil, sampai terus menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Paulus adalah rasul yang baik dan dikasihi orang Kristen. Dia adalah seorang pejuang yang untuk menyebarkan Injil. Dia juga tahu hidup kudus dan mengalami banyak penderitaan, siksaan untuk menyebarkan Injil dan menghadapi orang-orang di sidang-sidang yang didatanginya seperti Galatia dan Korintus dan yang lain-lain. Jadi Paulus itu adalah rasul yang dikasihi orang Kristen karena dia itu tidak seperti Muhammad yang tukang kawin kemudian perintah poligami kalau bisa adil. Itu pokoknya Rasul Paulus, saya akan bela dia, siapapun yang bilang dia itu penyesat lah atau beginilah. Saya tahu benar dari tulisan-tulisan Paulus itu dia adalah rasul yang dikasihi orang Kristen. Oke, sudah cukup? Oke, saya kasih legalitas dari Paulus bahwa boleh kemudian menikah dengan batu, pohon, monyet, kambing, binatang apapun, apalagi
kalau hanya sejenis saja. Kita kasih dalil. Di dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Tadi udah jelas Ya, ya, apa bahwa bunyinya? tidak. Oke. Segala sesuatu diperbolehkan. Titik. Segala sesuatu apa? Segala Dalam sesuatu. hal apa? Segala sesuatu. Terus Segala sesuatu. selanjutnya? Ya, selanjutnya. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, menguntungkan orang lain. Jangan lagi kamu mau diperbudak dengan aturan. Galatia 5 nomor 1. Sekarang kita ini adalah Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang dibenarkan karena hukum Torah. Hukum Torah itu nggak boleh. Hukum Torah itu sampah. Itu perintahnya Paulus tuh. Tidak boleh lagi kemudian. Kolose 2 nomor 9. Ibrani 1 dan seterusnya. Ibrani 6 dan seterusnya. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini yang menjadi legalitas. Kenapa? Di negara-negara mayoritas oten itu boleh kawin sama kera, sama anjing. Apalagi kalau hanya sesama jenis. Jangan sok cantik kalian, jangan sok paten. Materi saya bukan personil. Materi saya orang banyak. Orang banyak yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Jangan kau nyerang-nyerang Nabi Muhammad. Yesus itu mengajarkan poligami tak terbatas. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Boleh menikah sampai 1 juta pun boleh. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kalian bukan pengikut Bohong. Yesus. Kalian Penipu. pengikut Paulus. Penipu. Yesus tidak Siapa yang pernah bilang berkata penipu? begitu. Silakan kau buka Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Oh, maksudnya begini. Kalau dia Maksudnya larang-larang. begini, udah kau turun, Kalau dia kau istirahat, larang-larang. kau istirahat. Kau Ya udah, istirahat, saya juga kau udah- kawin lagi, kau cari monyet, jadikan suamimu. Saya bertanya sampai 4 kali, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana? Ngaku anak-anak Tuhan, ngaku pewaris Tuhan, pewaris surga. Itu siapa? Hah? Siapa itu? Bukan orang Yahudi sok paten, pengikut Yesus, prat. Pengikut makhluk kuburan kali. Yesus itu justru minta muridnya agar waspada kepada kalian. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus? Bleh, memuntah. Siapa? Ayo, andai saja Indonesia penuh dengan orang Yahudi, kemudian datang orang Kristen dari Barat membawa-bawa nama Yesus, ditendang atau diludahin? Pilih, ditendang atau diludahin? Diludahin atau ditendang? Hah? Kalau di Indonesia ini orang Yahudi semua, terus kemudian datang agama dari Barat, memakai nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dengan menempelkan kitabnya, terjemahan kitabnya Yahudi, diapain? Ditendang apa diludahin? Dua-duanya Paman. Oh, dua-duanya. Jangan so cantik kalian. Dulu boleh kalian tampil, oh kami ini adalah Yahudi rohani loh. Sekarang nggak bisa lagi. Kalian udah ketahuan, ternyata kalian itulah yang harus dijauhi sama Yahudi. Kalian itu yang harus dijauhin oleh Yahudi karena mereka mendapatkan nasihat dari guru Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, tetapi mereka adalah serigala yang buas, mampus. Ayo silakan suruh pendetamu ke sini. Jangan cuma bisa di gereja. Suruh Ya, keluar kandang, suruh keluar kandang gereja pendetamu itu tes ombak. Tes ombak.
Silakan Kanita. Dibuka mute-nya dulu. Jangan cuma di tempat nyaman aja. Akhir bulan kumpul, kalkulator. Ayo dong, keluar, tampil. Perlihatkan sisi kebenaranmu di depan jemaatmu. Jangan jemaatmu jadi bulan-bulanan kayak gini. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dengan tujuan menyesatkan banyak orang yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus? Itu siapa? Kalau Nabi Muhammad tak mungkin. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Kalau kami umat Islam tak mungkin. Kami hidup di saat sekarang. Penyesat itu ada di abad pertama, datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, memakai nama Yesus, tapi mereka bukan dari kelompok murid Yesus. Itu siapa? Sampai-sampai gerejanya, sampai-sampai kerajaan mereka itu berubah wajah. Yang tadinya kerajaan Imperium Romawi berubah menjadi kerajaan Katolik. Aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia jika engkau tunduk menyembah aku. Ho 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 ha 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 ha. Kerajaan terbesar, kerajaan Roma, tunduk sama dia. Ho 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 ha 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 ha. Yesus yang asli nggak mau terima. Aku nggak mau terima. Malah Yesus asli mengajarkan yang menjanjikan kuasa dunia itu agar menyembah hanya kepada Allah saja. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit, pedis, perih. Memang untuk sembuh butuh obat yang pahit. Lanjut teman-teman. Ya, Lim Biscuit, selamat siang. Lim Biscuit, selamat siang. Reza, selamat siang Reza. Reza, selamat siang. Sampai marah-marah Karena gitu. giniin, gituin. Chat, pas tak tarik. Reza, selamat siang Reza. Waduh, Iya, ada gelembung. Terus ini kok malah ngomong sendiri nih. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan minta permintaan di multi. Jangan hanya komentar aja di bawah. Ayo naik. Ayo naik teman-teman Kristen. Aduh, modal komentar aja. Ayo tunjukkan pesonamu. Ayo, silakan teman-teman Kristen. Waduh, kok modal komentar aja ya. Jangan lupa teman-teman di support dengan tertib layar teman-teman ya, biar komalnya kokoh. Baceng aja gerunda. Aku tugaskan kalian pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Jangan kau biarkan satupun lolos dari mereka. Itu adalah sumpahku kepada Yang Maha Kuasa, bahwa aku akan menyesatkan seluruh umat manusia kecuali mereka yang ikhlas. Ketika Tuhan memerintahkan jangan makan babi,
Yang ikhlas untuk tidak makan babi, aku tak sanggup menggodanya. Tapi yang suka makan makanan yang diharamkan, mereka adalah saudara-saudaraku. Pergilah. Kuasa kegelapan akan menguasaimu. Pergilah. Pergilah wahai dumpala. Oke, saudara-saudara Kristen, bantah argumentasi saya. Bantah. Jangan cuman bisa meringis. Bantah. Bantah. Carikan saya kelompok banyak yang pakai nama Yesus kemana-mana. Silakan. Islam kagak. Ayo. Hindu kagak. Buddha kagak. Ateis kagak. Ayo. Silakan. Siapa yang keliling dunia pakai nama Yesus dengan mulut manis? Kakak kami anak-anak Yesus lo. Kakak kami anak-anak Tuhan lo. Anak Tuhan. Yesus berkata, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kasihan. Ayo, lembutkan hati kalian. Belajar. Sudah tiba saatnya kalian belajar. Mumpung kami ada gratis. Gak ada perpuluhan, bayar. Gak ada. Tinggal mendengar, gunakan akal sehat, lihat datanya, apakah betul. Setelah itu silakan ambil sikap. Maksudnya batuknya itu apa? Minta santunan. David, selamat siang. Sumbangan. Assalamualaikum bang. Turunkan aja bang yang kalau kagak berani itu bang. Hah? Anda Islam? Islam saya yang nggak mau, yang nggak berani itu Kristen, turunkan aja bang, biar orang lain naik. Oh iya. Thank you saudara Daud. David. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti. Waduh, Rangkuti selamat siang. Rangkuti, saya turunkan ya Rangkuti ya. Ya silahkan teman-teman Kristen. Misteri Didi Petet. Mana hotennya? Bentar. Masa 1800 nggak ada hoten? Beraninya cuman komentar di bawah. Aduh, salite ya. Apa itu? Ayo. Otocing, selamat siang. Otocing. Otocing, selamat siang. Iya, agamanya apa bang? Ya, Agamanya apa? oh saya Islam. Oh, iya. Mohon maaf bang, saya cari yang Kristen. Oh. Bang Roma, selamat siang, Bang Roma. Selamat siang, assalamualaikum. Waduh, waalaikum. Silakan, temanya sudah ada ini. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu yang pasti adalah datangnya dari padang gurun. Tinggalnya Datanya. Bagus. Ya. Setuju. dan membalikkan kebenaran.
Setuju, suka setuju. mengklaim, ya, Setuju, mengklaim setuju. bahwa dirinya merupakan kesinambungan para nabi-nabi terdahulu. Padahal Setuju. sangat-sangat jauh. Cara hidupnya, pesan-pesannya jauh dari apa yang sebelum-sebelumnya Nabi sampaikan. Oke, sudah? Sudah? Kita masuk ke dalam tema. Baik, tak ajarin dulu pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan penyesat itu berasal dari padang gurun. Tak bacakan dalil ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Saya ulang. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dalam bahasa Ibrani Dammesek. Padang gurun dalam bahasa Ibrani itu jelas dikatakan dengan kata midbar. Midbar Dammesek. Jadi padang gurun itu Damsyik. Kata Yesus di dalam Matius 25, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26, jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Damsyik adalah midbar. Midbar padang gurun. Damsyik padang gurun Damsyik. Siapa yang pernah ke padang gurun Damsyik dan mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa, saudara Roma? Silakan. Siapakah engkau Tuhan? Itu Paulus katakan setelah mengalami peristiwa melihat cahaya yang Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Sebut nama. nggak ada bertemu di padang gurun, nggak ada. Saya ulang lagi. Siapa yang pernah menuju Damsyik dan mengaku bertemu dengan Kristus di sana? Jujur, silakan. Paulus itu Paulus mengambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan. Oke. Jadi sementara ini ketika Yesus berkata, sabar. Jadi ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada kemudian Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kamu di situ Bani Israel yang mengaku pernah bertemu Yesus menuju Damsyik, itu adalah Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bolehkah percaya Paulus? Jawab. Silakan dijawab, Bang Roma. Mohon maaf, di sini agak berisik banget nih, berisik. Enggak. Enggak ada berisik. Maksudnya, ya, Yesus kan nggak pernah memberi komentar atau apapun terkait dengan Paulus waktu masa hidupnya ya, nggak pernah sampai ketahuan. Dia naik ke surga, lalu, nah disitulah kemudian waktu Paulus secara getol penganiayaan terhadap pengikut Yesus, disitulah dia kemudian ambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah, di tengah perjalanan itu baru dia ketemu. Nah, itu baru mulai antara Yesus dengan Paulus, gitu loh. Sebelumnya nggak pernah. Baik teman-teman, caranya untuk mematahkan argumentasi orang kayak gini, kita ambil dari mana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Dia mengakui bahwa sebelumnya
Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nanti bertemu Yesus ketika menuju ke Damsyik, padang gurun kan ya. Nah, sekarang caranya mematahkan dia gimana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Aku harus pergi supaya penolong lain itu datang, yaitu penghibur atau penolong lain. Pertanyaan saya, menurut Yesus, dia harus pergi supaya yang datang itu siapa? Siapa yang harus datang sehingga Yesus harus pergi? Silakan. Yang dimaksud di situ kan Roh Kudus, tapi itu untuk semua orang. Oke, yang datang menurut dia, sabar sudah. Yang datang menurut Yesus adalah Roh kebenaran atau penghibur. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Adakah Yesus mengatakan yang datang adalah Yesus? Nah, itu kan kasus khusus. Sama seperti nabi. Kena diginjal, teman-teman. Seperti kena Tuhan diginjal. menemui seorang nabi seperti misalkan yang datang setelah aku harus pergi. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang kepada kamu. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memang ada yang datang memakai nama Yesus, ada, tapi penyesat. Ya, itu kedatangan Roh Kudus kepada orang-orang, sifatnya Roh komunal. Kudus itu kan Sifatnya komunal. Kalau kepada Paulus itu sifatnya ya personal. Gitu loh. Jadi waspadalah. Kalau personal itu yang kena. Kalau personal itu yang kena tadi. Kalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, itu kena dia. Itu jangan kau percaya, Paulus kena. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang datang memakai namaku itu penyesat. Karena yang datang setelahku itu adalah orang lain. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi. Kalau yang asli datang, Yesus yang datang dunia kiamat. Maka yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, dua kandidat sebelum dia datang kedua kalinya. Siapa itu? Seorang penolong lain. Yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa tadi? Siapa tadi? Siapa, Dek? Yesus. Udah ketahuan. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang banyak? Siapa? Itu dia memberitakan tentang Yesus, bukan kemudian dia mengaku-ngaku Yesus. Kalau pertanyaannya, udah tidak usah berbelit, nggak usah melilit lidah, udah ketahuan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, setelah itu siapa yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus tapi mereka bukan orang Yahudi? Mereka menjual Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi. Itu siapa? Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu siapa? Yang datang ke Nusantara melalui penjajah, memakai nama Yesus, memurtadkan orang, membaptis orang, itu siapa? Padahal mereka bukan orang Yahudi. Mereka kelompok luar dari Yahudi. Sementara Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Ada sekelompok orang yang datang memakai namanya dan berkata Yesus itu Kristus loh. Mari kita tuhankan dia loh. Dia adalah penebus dosa kita loh. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia loh. Itu siapa? Siapa penyesat-penyesat ini? Yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus.
Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini yang menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Siapa itu di luar Yahudi? Aliteng paman. Aliteng paman. Kalau bukan Kristen, lalu siapa yang pakai nama Yesus kemana-mana? Mungkin bukan Kristen, mana tahu bukan. Oke, bukan Kristen. Lalu siapa? Karena itu harus digenapi. Yesus mengatakan itu harus digenapi. Banyak orang akan, berarti harus terjadi. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib terjadi. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau wajib terjadi, satu-satunya kandidat hanya Kristen. Semoga datang besok. Ayo, yang kuat pegangannya, yang kuat saudara-saudaraku. Ini jemaat-jemaat mingguan ini yang kuat. Gunakan akal sehat, gunakan data, lihat secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jangan karena kami Islam yang menyampaikan data akuratnya kalian tolak. Tetapi kalau sesama kalian menyembunyikan ajaran yang benar-benar valid di dalam kitab kalian, kalian malah percaya. Ayo, Bang Suma penyesat boleh, silakan. Anda mau menyurahkan saya penyesat, silakan. Nabi Muhammad penyesat, silakan. Silakan aja. Tapi kalian masih manusia kan? Kalian masih makan tahu tempe kan? Kalian masih bisa diajak diskusi kan? Otak kalian belum bernanah kali kan? Boleh nggak kita diskusi? Boleh. Kalian orang cerdas kan? Cerdas. Ayo, lembutkan hatimu, gunakan akalmu, lihat data dalam Bibelmu, baca, telaah, dengarkan, ambil keputusan setelahnya. Ayo. Dulu enak. Oh, kami ini anak-anak Tuhan. Tak ada keselamatan di luar Dia. Oke, dulu banget. Dulu sebelum ada para apologet Islam. Boleh kalian menjual, boleh kalian memurtadkan, boleh. Dulu sebelum kami ada. Sekarang tak ada lagi jalan. Ke sana, KO ke sini, KO ke sana, ke sepak, ke sini, ke tepak. Gak ada bantahan. Yang muncul Edis, yang muncul RK, yang muncul Sidik King, yang muncul Christian Friends. Apa itu? Mereka tidak melakukan bantahan terhadap apa yang kami ungkap di Bible. Mereka hanya menyerang tanpa ilmu kepada Islam. Padahal untuk mengetahui Islam kudu wajib paham ilmunya, bukan hanya modal terjemah. Sedangkan untuk mengetahui Bible, tak ada disiplin ilmu yang harus dikuasai kecuali mampu mentafsir, mengeksegomai, atau melakukan hermeneutika. Kaidah hermeneutika itu apa? Akal. Apalagi? Data. Apalagi? Penyerapan. Apalagi? Bagaimana menganulir pesan. Apalagi? Pemahaman, logika, sederhana. Apalagi? Yang terakhir, filsafat. Lalu selebihnya ada? Nggak ada, Cak Kangkung. Nggak ada. Maka lumpuh total. Satu-satunya alat untuk bertahan menghujat, menista. Menghujat, menista. Nabi Muhammad dituduh blah, Nabi Muhammad dituduh blah, Allah Subhanahu wa taala dituduh blah, Al-Qur'an dituduh blah. Apa dasar pijakan ilmunya? Nih merica itu merjahe, nggak ada. Cuman kebencian, cuman kepanasan, sarang kuasa gelap diobrak-abrik sama Bang Suma dan tim. Emosi ajanya, kebencian. Nggak ada yang lain. Wah, kalau ini mah belut listrik yang dikasih roh. Penyesat itu ya kalian yang bahas agama. Agama tidak perlu dibahas, bro.
Kalau begitu ngapain Belanda capek-capek datang ke Indonesia? Di Indonesia banyak orang yang bahas agama padahal tidak punya ilmunya. Ya, terus ngapain Belanda harus ajarkan agamanya ke Indonesia? Ngapain? Untuk mengetes apakah orang di Indonesia berarti menyesatkan kalau begitu logikamu. Karena Belanda datang menjajah sambil menjara dan juga mengajarkan agama, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur. Saya tawarkan kamu mau ambil ini tidak? Oh sama udah kau bego kalau kau mau ambil, kau tidak punya otak. Ya, mampus sana. Kalau hanya menawarkan secara langsung mau masuk, itu enggak apa-apa. Kalian takut ini caranya menyesatkan, berpalsu-palsu ria. Berpenampilan Islam. Kitabnya dibuat semirip-miripnya Al-Quran, sampulnya disebut Alkitab. Dewanya disebut Allah. Pendirinya disebut Rasul. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menjebak. Karena kata Yesus mereka ini adalah penyesat. Waspada kepada mereka, waspada. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Di luar Yahudi yang menggenapi itu cuman aliteng. Orang Yahudi dipesan oleh gurunya Yesus agar waspada kepada aliteng, bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah mengenal mereka, tapi mereka kemana-mana pakai nama Yesus. Yesus Tuhan, turun jadi manusia. Tuhan Yesus, Yesus. Ya, muak aku dengarkan. Kenapa? Karena kalian tidak mau belajar. Kalian itu tidak mau mengerti. Bibelmu itu yang kemudian menumpahkan isinya. Penyesat itu dari luar Yahudi memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Selain Kristen siapa lagi? Siapa selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus untuk memurtadkan orang-orang Islam? Untuk mengajak orang-orang luar Kristen masuk Kristen itu siapa? Ada selain kalian? Ada. Ada kekuatan di atas muka bumi ini, ada. Selain Kristen yang menyebar ke seluruh pelosok bumi, membawa-bawa nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, kebaktian pakai nama Yesus, ibadah minggu pakai nama Yesus, Natalan pakai nama Yesus, makan babi pakai nama Yesus. Itu siapa? Di luar Yahudi. Siapa penyesat itu? Dibuka Don, mute-nya Don. Waduh, si Don ini. Berbeda orang marahnya orang apa dengan orang kenyang. Orang tinggi dibilang tinggi, biasa saja dibilang pendek tersenyum. Orang pendek dibilang tinggi tersenyum, dibilang pendek marah-marah. Agama tidak perlu kau bebaskan. Iblis ketika disebut iblis marah nggak iblis? Iblis ketika disebut hei iblis marah nggak iblis? Anjing ketika dipanggil hei anjing marah nggak anjing? Monyet ketika disebut monyet marah nggak monyet? Begitu juga penyesat. Kalau penyesat udah disebut penyesat tidak akan marah. Dia marah justru karena dia mengatakan, waduh, penyamaran saya udah ketahuan. Orang banyak yang menyesatkan yang memakai nama Yesus itu cuman kelompokku. Apakah agamamu langsung jadi benar ketika seperti itu? Apakah kau mau berdebat atau mau curhat? Bantah Don. Oke, mau debat. Kau tahu aturan debat kan? Apakah orang berilmu? Kalau kau orang berilmu, kau tahu aturan debat. Jangan pura-pura bodoh, jangan. Saya tahu kamu pura-pura. Saya minta Anda menelan kata-kata Anda sendiri. Oke, kita mulai. Ya, di dalam agama saya, orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Dalam agama saya. Jangan bahas itu, kalian pingsan nanti. Tunggu, oke. Di dalam sabar, saya dalilmu sebut. Harus langsung dengan dalil, jangan omong-omong. Belum. Sabar dulu dong. Jangan emosi. Gimana sih? Katanya intelek, katanya pintar. Gimana dong? Sabar. Kita diskusinya itu yang bagus, tertata, pakai data supaya tidak ada kemudian cocokologi. Suka bikin anak.
Kita cocok lagi. Dengarkan, jangan emosi, santai aja, relax. Nah, di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwa iblis itu segelongan dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran saya, orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawannya iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Ayat dalam berapa? Quran saya. Wa Ayat berapa? ikhwanuhum wa yumuddunahum Ayat fil berapa? ghayyi tsumma la yukesirun. Ayat berapa? Wa Tidak begitu iyaduna artinya. Kamu illa asal syaitan marida. Al-Quran itu kafir tafsir. itu, Al-Quran itu ditafsirkan. orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan dan mereka hanya menyembah iblis. Itu dalam Al-Quran. Kalau dibahas itu nanti kau sakit kali. Nah, sabar dulu. Saya ambil dari Bible, dari ajaran Yesus. Yesus berkata kepada Yahudi agar Yahudi muridnya waspada kepada orang yang datang dengan misi penyesatan, memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat dalam Islam itu adalah orang kafir. Penyesat kemudian dalam ajaran Yesus adalah orang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Silakan. Kenapa saya jawab pertanyaanmu itu, sedangkan pertanyaanmu itu kopi dalam Al-Quran yang kamu tidak tahu sendiri tafsirnya seperti apa? Dah nangis kan teman-teman? Nangis. Nangis apanya? Nggak ada Kami pun perlawanan. Nggak ada jawaban. Tidak ada. Mau diskusi apa enggak? Mendingan Tidak sama Rames ada. aja. Waduh. Tidak ada. Silakan bantah perlawanan. pakai data. Saya Tidak diskusi ada. dengan Bang Suma ya. Tidak ada Mau diskusi, perlawanan. Enggak ada. Perlawanan buka enggak data ya. ada. Al-Quran Cuman meriang aja, meriang. Al-Quran Meriang. dengan Aduh, kitab agama lain ketika ini- kamu benturkan tidak akan Ini bukan diskusi namanya ini. sejalan. Kalian hanya mau berdebat tentang agama percuma, tidak akan langsung orang jadi mualaf. Ya udah, Jadi kau seperti itu. berdebat di Percuma. gereja tentang sempak, harga sempak kalau gitu. Aduh. Sebentar dulu Rames ya, sebentar Rames. Saya sapa Jack Pilih. Selamat siang Jack Pilih. Jack Pilih, selamat siang. Saya turunkan ya. Silakan Rames. Iya. Ya, jadi Bang Suma, siapa penyesat itu? Berarti kita harus lihat ya. Mari kita lihat tentang penyesat. Siapa yang menyesatkan dalam menafsirkan? Loh, kok dalam ayo kita lihat. Saya menafsirkan? pengen, ya, saya pengen. ini saya bahas tentang apa, belut penafsiran listrik dulu. ini kalau ngomong nggak pernah benar. Sebentar sih. Bang Suma. Nggak pernah benar kalau dia ngomong. Jangan begitu Bang Suma. Kita Yesus bahas berpesan penafsiran kepada dulu. muridnya Yahudi Sebentar, agar Bang waspada Suma. Saya kepada baru penyesat mau- yang datang saya kepada buka dulu. mereka Saya- memakai nama Yesus Kristus. Siapa Bang di Suma. luar Yesus Kristus, di luar Yahudi yang kemudian memakai nama Sebentar, Bang Yesus? Suma. Bang Silakan. Suma, diam dulu Bang Suma. Kita bahas tentang penyesatan dalam menafsirkan ayat ya. Saya ingin tahu Bang Suma, kita mulai dari Matius 19 ya, Matius 19. Di sini dikatakan demikian, saya bacakan. Mulai dari ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, manusia semula Adam dan Hawa." Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya berarti orang yang sudah dewasa, yang sudah mandiri dan bertanggung jawab, dan menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya kan, keduanya. Nah, di sini banyak kekeliruannya apa? Banyak orang yang sudah menyatu dengan istrinya tapi melakukan kekerasan, ya kan, mereka melakukan kekerasan, berarti mereka belum sadar akan ini, bahwa satu daging ini. Kira-kira Ya kan? nyambung nggak, Sekarang, teman-teman? Sekarang saya tanya kepada Bang penyesat itu Suma. siapa Rames? Hoi. Nyambung nggak ini? Saya bahas tentang Ini salah penafsiran. belut listrik Penyesatan ini nyambung. dalam penafsiran. Nah, Ya, sekarang saya coba tanya kau Bang Suma. tafsirkan, Sebentar, Matius Bang Suma, 24. saya baru Kamu yang mau tanya tafsir, ini. jangan saya. Saya Kamu sekarang tafsir baru mau Matius tanya. 24 coba. Sebentar Bang Suma, saya baru mau tanya nih. Tadi saya jelaskan penafsiran yang salah di dalam iman saya, ya kan? Oh, Supaya di iman jangan Anda salah salah berarti. Salah Sekarang berarti. saya
bertanya kepada Bang Suma, tolong Bang Suma tafsirkan saya ini, Anisa 3 ini, di sini siapa yang mampu berlaku adil? Karena mohon maaf Bang Suma, yang saya tahu, yang saya ketahui, yang bisa adil itu Tuhan dan utusan Tuhan saja. Oi, Di luar sesuai itu tema, tidak oi. ada manusia Entahlah, yang bisa balut berlaku listrik adil. ini enggak tahu maksudnya Silakan apa dia. dijelaskan. Sakit jiwa. Penyesat yang datang memakai nama Yesus di luar Yahudi itu siapa? Jawab. Jangan ke Al-Quran. Kau untuk mengerti sempak aja dengan karung goni susah. Ngapain kau lari ke Al-Quran? Al-Quran Bang itu Suma, saya bilang udah lemparkan ke bahwa neraka kita orang ini lagi kalau dia nggak mau. membahas, kita Kamu lagi ke neraka sana, kau tukang masak di neraka, kau tukang masak di sana. Jangan kau di sini. Sudah aku bilang, orang kalian itu tidak akan pernah bisa mampu membantah dalil Bible. Kalian tidak bisa bertahan selain hanya membahas terjemahan Al-Quran. Itu aja. Kamu ditertawakan umat Islam. Ditertawakan. Tidak ada umat Islam menjadi guru dengan memakai terjemah. Gak nyambung kau itu. Gak nyambung. Kau tidak bisa bertahan. Agamamu ini beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu yang harus kau tekankan di situ, dan kau harus tegas di situ. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ kau harus perkuat dirimu tuh. Jangan malah kau lari ke agama orang. Kami ini sasaran untuk dijadikan murid dari sembahan kalian yang keluar dari kubur itu. Kami ini dijadikan sasaran oleh makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus itu. Kami dijadikan sasaran oleh makhluk yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Maka kami bertahan dan kami menyerang. Bertahan dalam perang yang paling bagus itu adalah bertahan dengan pola penyerangan. Nah itu. Kau juallah itu. Kamu kan diminta jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Siapa yang membisikkan perintah itu? Makhluk yang keluar pada hari ketiga. Nah, lanjutkan misinya. Perintah lo itu, jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, berdosa kalau dalam kaidah Islam. Karena perintah mutlak. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah. Maka jadikanlah kami muridnya. Kalau bisa, tapi mimpi. Kalau dulu iya. Sekarang insya Allah enggak lagi. Sudah ada pejuang-pejuang yang sudah termaterai. Bang Suma, Bang Arif, Dinda Alif, Dinda Natali, Dinda Dito, Bang Handi, Dinda Felix. Semua. Gak bisa lagi kalian goyang. Satu-satunya cara cuman apa? Buka terjemahan Al-Quran. Habis itu Anda manai sesuai dengan otak sendiri. Seumur hidup tidak pernah mandi junub. Mau bahas Al-Quran. Tiap hari makan babi, bahas Al-Quran. Gak bisa. Ya, rusak otak kau itu. Bantah kami, bantah. Siapa orang banyak di luar murid Yesus yang memakai nama Yesus yang kata Yesus menyesatkan banyak orang? Siapa mereka itu? Itu yang kau harus bahas. Jadi ada Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail. Kenapa itu yang kau bahas? Kejauhan kau main. Naik lagi belutnya. Pasar Ibu. Ya, Pasar Ibu. Ya, selamat siang Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan mau berdiskusi, tapi kok ada bunyi-bunyi dangdutan itu, Bang. Musiknya tolong jauhkan dulu dari itu. Dari keramaian, Bang. AGV
Lebih panas lagi dong biar aku puas. Katina, syukron Katina. Pak Seribu silakan. Ya, silakan. Al-Hijr ayat 6 gimana tuh? Iya. Waduh. Markus 3, maka menurut keluarga Yesus, Yesus sudah gila. Kalau Al-Hijr itu orang-orang yang menuduh orang kafir, musuhnya yang menganggapnya gila. Tapi Yesus keluarganya yang menganggapnya gila. Udah, Berarti kan malas. Allahmu yang memasukkan. Sama Cak Admin aja Bang Jumah. Waduh, nggak tahu. Ya, lemparkan ke Iya, toilet. iya. Ini bro, Cak Admin. Selamat siang. Selamat siang, Cak. Nah, ini kalau ini Terlalu sopan ini. ya, Kang Dito ini, Dinda Dito sama Dinda Terlalu Felix. sopan. Monitor. Nggak tega kalau aku ini. Monitor. Silakan. Saudara kita Bro Admin, beliau orang baik, tolong dituntun. Silakan. Saya nyimak sambil bikin kopi campur masako. Lanjut. Ini si Rames mau minta naik lagi. Waduh, nggak ngantuk kau Rames. Apa itu? Belut listrik ngapain dinaikkan? Ayo, silakan. Silakan, Dek. Kang Dito, monitor Kang. Ya, teman kalau balik aja dulu. Saya di sini makan siang sambil nyimak. Silakan. Siap, Gurunda. Sama saya, Bro Admin ini kan Katolik. Saya mantan Katolik. Tapi menarik temanya ini. Siapakah penyesat itu? Aku terus terang belum panjang nyimaknya. Jadi sempat scroll. Waduh. Iya, cuma kan sudah sering. Jadi dikatakan di lihat Matius nih, 24, waspadalah. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Kan gitu. Ya, betul. Sebab mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Agama apa yang suka pakai nama Yesus? Yang suka pakai. Ya, kan Kristen pakai nama Yesus toh. Ya sudah, berarti penyesat itu ya Kristen. Apalagi? Tapi kan bukan untuk menyesatkan, Pak. Lalu yang dikatakan Yesus di situ setelah mereka akan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang dimaksud apa? Penyesatan itu yang bagaimana? Maksudnya bagian mana yang dianggap sesat begitu? Yang suka sesuai dengan yang tertulis yang kita baca. Makanya menurut dalil ini Kang Dito suaranya putus-putus. Putus ya, Bang? Iya. Tak kira sinyalku malah loh, Bang. Enggak. Kalau punya Cak Admin enggak. Iya, kirain sinyalku juga. Dan berkata Yesus itu Kristus. Suaranya Kang Dito putus-putus. Kang Dito, sinyalnya putus-putus. Aduh, sinyalku nggak beres. Bagus kok. Bagus. Silakan Ustadz Alif mungkin. Ustadz Alif, monitor Ustadz. Aku monitor. Ya, silakan Ustadz Alif dengan Cak Bro ini. Silakan Cak. Bang Sunma gak tega. Saya meneruskan kalimat tanya Kang Dito yang tadi putus-putus mungkin ya. Jadi akan ada segolongan orang, mungkin nanti mereka membentuk satu komunitas yang mereka itu ketika dalam melakukan pengajaran mengatasnamakan Yesus, kan gitu. Menurut Yesusnya, dia itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, komunitas itu diberi nama siapa? Nah, diberi nama apa maksudnya ya? Gurunda nulis kayaknya Ustadz Alif ya. Jauh. Oh ya, rame di belakang itu. Bantu di mute aja. Mau di mute ya, Ustadz Alif? Oke. Ya.
Ya. Pertanyaan kita lebih mudah. Mungkin teman-teman Kristen tidak tahu, ya. Syiait komunitas itu apa? Nah, komunitas tersebut setelah kita telusuri dan kita cari tahu, ternyata komunitas itu dinamai Kristen. Waduh. Nah, aduh Bang Ali. Iya. Lanjut dulu. Kepukul, sakit. Kok jadi aduh? Sakit tuh yo. Iya, sakit. Oke, itu hasil dari penelusuran kami. Seandainya bro admin keberatan atau itu tidak tepat, tolong bantu saya jawab. Komunitas apa yang mengatasnamakan Yesus? Silakan bro. Iya. Kalau komunitas apa ya kita nggak tahu Bang komunitas apa, karena banyak ya, dan itu kadang bisa satu orang, kadang bisa berbentuk komunitas, cuman kita nggak tahu komunitasnya apa. Di masa depan juga mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Cuman kalau berkaca pada jadi komunitas yang mengatasnamakan Yesus dalam pengajaran pun Anda belum tahu sampai detik ini. Luar biasa. Begini, banyak yang menggunakan sosok Yesus dalam keagamaan, misalnya Kristen, Katolik, Ortodok, Protestan, semuanya lah, termasuk Islam. Makanya tentang loh, kan tadi dibilang banyak yang menggunakan. Coba kita lihat menurut Yesusnya. Ini sudah sering kita bahas. Jangan ke Islam dulu, jangan ke Islam terlalu jauh. Di situ kan mengatakan kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah itu Yesus ngasih contoh lebih spesifik lagi. Nah contoh yang barusan saya sebutkan, yang saya kutip dari pernyataan Yesus, apakah itu termasuk orang Katolik, orang Kristen, karismatik, semualah denominasi yang ada di kekristenan. Demikian tadi kamu sebenarnya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ya kocak-kocak memang. Kalau menjadi Kristen itu wajib ya pandai menghina, wajib pandai menghujat, wajib pandai membuat pinah gitu. Karena di mana orang-orang Kristen itu menghina umat Islam itu sudah dari semenjak zaman dahulu kala. Bagaimana orang-orang Kristen itu selalu membuat propaganda agar Islam itu senantiasa buruk di mata dunia, itu juga hasil propaganda yang mereka buat, ya, buatan mereka. Jadi saat ini dengan adanya medsos, ya, dengan mudahnya kita akses informasi-informasi yang terdapat di dalam kekristenan maupun di dalam setiap agama itu dapat kita ketahui asal kita mau mencari dan kita mau membaca ataupun kita mau belajar, itu tentu akan mendapati informasi-informasi yang valid maupun informasi yang hoax, itu ada semua ya. Karena memang kalau yang hoax ini, yang sifatnya dusta-dusta ini, itu artikel-artikel ya dari web-web yang dibuat oleh orang-orang kafir dari semenjak zaman dahulu kala. Itu dipelihara memang ya untuk membrainwash atau mencuci otak pemuda-pemuda yang dimana pemuda itu bisa anti dengan Islam. Bahkan pemuda Islam sekalipun ya, itu kalau kurangnya ilmu, kurangnya dia tentang pendidikan akidahnya, maka jangankan agama lain gitu, Islam, beragama Islam sendiri pun bisa menghina umat Islam, menghina Islam itu sendiri. Itu dapat kita buktikan hari ini, dapat kita nampak oleh mata kita hari ini, gitu. Kita saksikan hari ini. Itu karena kurangnya keilmuan. Maka dari itu dengan adanya medsos ini, kita saling gaungkan atau kabarkan sesuatu yang benar, dan kita bantah sesuatu yang sifatnya mengada-ada, yang dimana artikel-artikel atau informasi-informasi itu dibuat-buat oleh orang-orang kafir, ditulis oleh orang-orang kafir dan disebarkan untuk mencuci otak anak-anak muda, generasi muda ya, agar mereka menjadi Islamophobia. Nah, itu
dan itu sudah terjadi pada zaman dahulu kala. Makanya ketika saya berkoar-koar, saya teriak-teriak itu ya, sekalipun di depan para pendeta besar sekalipun, saya tidak mempunyai rasa takut, dan tidak ada satupun dari orang-orang Kristen itu yang mampu memberikan bantahan dari apa yang sering saya sampaikan. Itu karena apa? Karena memang pada dari zaman dahulu ya, orang-orang kafir itu sangat membenci sekali Islam, sehingga mereka selalu membuat narasi buruk yang disematkan kepada Islam karena dendam politik mereka ya. Ketika Islam berjaya, mereka sangat terganggu, mereka gerah karena bisnis-bisnis haram mereka itu terganggu oleh umat Islam, begitu ya. Karena Islam ini melarang dari segala jenis kemaksiatan, melarang dari segala jenis yang sifatnya haram, karena memang di dalam Al-Quran itu dengan jelas Allah melarang untuk perihal yang haram. Yang hak itu tetap hak, yang batil tetap katakan batil. Nah, ini tetap harus diperangi yang batil, maka mereka risau. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi